tidak mengurangi rasa belajar kita. Baik, sepertinya kalian ya ingatlah dengan wajah ibu yang satu ini. Ya, ibu adalah Ibu Mardiana. Ya, kita pernah berjumpa di kelas 7. Halo anak-anak. Nah, jadi hari ini adalah video pertama kita mengenai cerpen. Siapa yang suka baca cerpen? Ya, ibu yakin kalian semua suka membaca cerpen. Nah, jadi materi kita adalah mengungkapkan kembali pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam cerita pendek. Nah, apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lihat, itu dapat kita ungkapkan di cerpen ini. Kompetensi dasar pelajaran kita adalah kalian mampu menulis kembali dengan kalimat sendiri cerita pendek yang pernah kalian baca. Jadi, tujuan pelajaran kita ini adalah kalian nanti akan mampu menulis kembali cerpen yang pernah kalian baca. Jadi setidaknya kalian harus tahu dulu atau pernah membaca dulu suatu cerpen. Nah, ini adalah pengertian cerpen. Definisi cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang memaparkan suatu kisah ataupun cerita tentang suatu kehidupan manusia lewat sebuah tulisan pendek. Jadi tulisannya itu tidak terlampau panjang. Selanjutnya, cerpen itu memiliki ciri-ciri. Nah, jenis cerpen itu banyak. Ya, ada novel, ada puisi, kemudian ada drama. Nah, cerpen ada ciri khususnya membedakan dengan jenis karya sastra lainnya. Ciri cerpen yang pertama dilihat dari panjang karangannya. Ya, untuk dari segi prosa yang termasuk sama-sama karangan, cerpen itu beda dengan novel. Jadi cirinya adalah panjang karangan itu tidak lebih dari 10 halaman. Jadi ini maksimal loh anak-anak. Ya, panjang karangannya tidak lebih dari 10 halaman. Ini maksimalnya. Jadi apa kalau misalnya suatu ketika kalian membaca cerpen, kemudian cerpennya hanya 1 halaman saja, itu juga termasuk cerpen. 2 halaman cerpen juga namanya, tapi tidak melampaui batasnya tadi, yaitu 10 halaman. Selanjutnya, habis dibaca sekali duduk. Nah, apa pula ini? Habis dibaca sekali duduk. Maksudnya, karena ceritanya singkat, yang kurang dari 10 halaman ini, maka kita dapat menghabiskan cerpen hanya dalam 1 kali duduk saja. Kita baca, kemudian selesai. Itulah dimaksud dengan habis dibaca sekali duduk. Selanjutnya, cerpen itu hanya ada satu insiden yang menguasai jalannya cerita. Insiden itu apa? Nah, insiden itu suatu peristiwa. Jadi hanya mempunyai satu insiden saja. Kemudian konfliknya, tentunya suatu cerita itu memiliki konflik. Suatu cerita yang baik itu memiliki konflik. Nah, kalau ceritanya tidak mempunyai konflik, maka terkesan datar. Kisah hidup yang datar, monoton, itu tidak asik. Ya, kalau sama saja kalau kita menonton sebuah film, tidak ada konflik, datar saja. Apakah seru? Tidak. Jadi sebuah cerpen seperti cerita-cerita lainnya itu memiliki konflik. Nah, konfliknya itu sederhana sehingga tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Nasib pelakunya tidak mengalami perubahan dari awal cerita hingga akhir cerita. Beda dengan novel ya anak-anak. Karena apa? Itu tadi, karena panjangnya tidak terlalu banyak. Beda dengan novel. Novel itu ceritanya kan panjang, banyak. Novel itu tebal, maka konfliknya bisa beragam. Sedangkan cerpen karena dibatasi jumlah halamannya, insidennya cuma 1, maka konfliknya juga 1, yaitu tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Lanjut. Ya, alur. Alur ini adalah salah satu jenis unsur intrinsik. Alur itu adalah rangkaian cerita dari awal hingga akhir.
kemudian naik munculnya masalah pertikaian, kemudian puncak konflik ya atau klimaks, kemudian turun peleraian, dan terakhir adalah penyelesaian. Nah, konfliknya hanya ada satu. Ya, alurnya ada satu. Alurnya apa? Alur itu bisa berupa alur apa, Nak? Satu, alur maju. Benar. Ibu tahu kalian pasti menjawab alur maju. Yang kedua alur apa? Hah? Oh iya, yang kedua adalah alur mundur. Benar juga, pintar. Ibu yakin kalian menjawab demikian. Dan yang ketiga, ya? Iya benar, alur campuran, penggabungan. Oke, nah, perwatakan. Apa itu perwatakan? Perwatakan itu adalah cara pengarang untuk menggambarkan, ya, watak tokoh. Perwatakan tokoh itu dilukiskan secara singkat saja, sederhana. Misalnya ada tokoh, namanya tokohnya Badu, tokoh Pak Badu. Ya, tokohnya sederhana saja, misalnya Rama. Terus kemudian mungkin ada tokoh lain namanya siapa? Mawar misalnya, baik hati. Jadi hanya dilukiskan secara singkat. Nah, ini adalah contoh cerpen. Semoga kalian dapat melihat pada tayangan ini. Contoh cerpen ini Ibu ambil di mesin pencari. Judulnya Keutamaan Sedekah. Ceritanya ringan. Kalian dapat membacanya. Bisa kalian baca kan? Ibu tunggu. Ya, lihat di sini. Ini sesuai dengan ciri-cirinya. Ya, mulai dari panjang halamannya, kemudian tokohnya sedikit, kemudian juga alurnya. Satu saja. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini bagian akhirnya. Ya, singkat bukan? Ini adalah contoh dari cerpen. Perhatikan cara penulisannya bagaimana. Jadi ada narasinya, ada dialognya. Baik. Ya, cukup. Nah, untuk akhir tugas ini adalah di akhir perjumpaan ini Ibu akan menugaskan kepada kalian, yaitu kalian mencari sebuah cerpen remaja, ya, temanya remaja. Bisa kalian cari di koran, tabloid, majalah, maupun di internet, dan tentukan sumbernya. Jadi ketika kalian mencari sumber manapun, jadi kalian harus mencantumkan sumbernya. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi